Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Rudi di channel YouTube SME Group. Teman-teman, kali ini ada yang spesial lagi teman-teman nih. Jadi hari ini teman-teman saya kedatangan 5 buah casing baru ya teman-teman ya di sini ya. Saya mau tunjukin ke kalian teman-teman, kalau QWERTY punya casing gaming series teman-teman, itu dari Magnus series ya teman-teman ya. Jadi di sebelah kanan saya ini ada 3 buah casing gaming dan di sebelah kiri saya ini ada 2 buah casing office ya teman-teman ya. Nah, seperti apa perbedaannya teman-teman? Mari kita review. Nah, oke teman-teman. Nah, untuk yang di sebelah kiri saya teman-teman ya, di sini ada 2 buah casing office teman-teman ya. Serinya MY03 dan MY07 teman-teman ya. Di sini untuk tampilannya elegan ya teman-teman ya. Minimalis tapi elegan teman-teman. Simple teman-teman ya. Ukurannya nggak terlalu besar. Terus untuk beratnya juga nggak terlalu berat teman-teman ya. Dan ini untuk bahannya teman-teman ya. Karena kalian harus tahu ya. Ini bahannya sekalipun dia kaleng tapi bukan kaleng-kaleng teman-teman. Ini ya. Kita coba ya. Tuh. Untuk tampilan depan ini dia pakai plastik teman-teman ya. Ini untuk casingnya ya, untuk bagian atasnya ini pakai kaleng, bagian depan plastik. Dan di bagian sini teman-teman ya, saya mau jelaskan. Jadi dilengkapi dengan 2 buah port USB teman-teman, 2 buah port USB. Terus ada 2 buah port audio ya. Di sini ada jack untuk mikrofon sama jack untuk headset teman-teman ya. Kemudian di bagian atas biasa lah teman-teman ya, standar itu ada lampu indikator sama tombol reset dan tombol power teman-teman ya. Dan untuk casing ini teman-teman ya, kalian bisa pakai untuk office ya, atau untuk sekolahan teman-teman ya, atau untuk casing kalian di rumah nih. Harganya ini murah banget teman-teman dan udah include power supply teman-teman. Nah, ini dia nih. Ada power supply 450 watt di dalamnya teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu beli lagi power supply teman-teman. Dan ini udah 450 watt ya. Jadi kalian cukup untuk penggunaan motherboard tambah VGA card itu udah cukup teman-teman, nggak perlu upgrade lagi ya. Tadi USB 2 udah ya teman-teman ya. Di sini powernya, kabel-kabelnya ada, sama kabel power juga ada teman-teman. Terus baut-baut juga ada ya. Ini kanan kiri bisa dibuka. Nah, tampilan belakangnya seperti ini teman-teman. Tuh ya. Minimalis teman-teman, minimalis tapi dia elegan ya. Warnanya hitam solid teman-teman. Oke, kita tutup lagi teman-teman ya. Kurang lebih sama ya untuk M-nya 0 sama M-nya 07 ini teman-teman. Ini kalian bisa pakai untuk penggunaan office, sekolahan, atau untuk rumahan teman-teman. Oke, kanan saya teman-teman ya, ini adalah casing Magnus ya teman-teman. Itu serinya Mini Black ya teman-teman, itu Mini Black 270 teman-teman. Ini kalian bisa pakai untuk motherboard yang mini ATX teman-teman, mini ATX atau yang ITX ya. Yang model motherboardnya itu kecil, yang biasanya itu cuman ada 1 slot VGA gitu ya. Terus USB-nya cuman ada 4 gitu atau 6 ya, atau bagian atas kalau masih ada PS2 berarti USB-nya 4. Tapi kalau bagian atas motherboard kalian itu udah ada USB, biasanya ada 6 USB gitu teman-teman. Jadi ukurannya itu kecil ya. Itu kalian bisa masuk di sini ya. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, VGA-nya masuk nggak? VGA kami jamin masuk teman-teman ya. Karena untuk casing yang M270 ini teman-teman ya, sebelumnya kita punya juga ya. Sebelumnya kita udah pernah rakit dari awal. Jadi kalau kalian yang belum nonton YouTube-nya bisa nonton teman-teman. Nanti saya sematkan linknya ya. Nah, itu kalian tonton karena di situ saya ada ngerakit PC dari 0 sampai kita bermain game teman-teman. Itu dari awal kita rakit pokoknya sampai jadi ya. Dan kurang lebih sama teman-teman. Untuk tampilan lampu RGB-nya segala macam itu kurang lebih sama. Nah, itu di casing yang Mini Black 270 ini teman-teman gitu. Jadi dia punya 5 buah fan RGB teman-teman ya, itu ada di 270. Nah, terus lanjut teman-teman. Nah, ini yang paling baru teman-teman ya. Ini dia adalah serinya Magnus G1601 teman-teman ya. Perbedaannya apa Bang dengan M270? Jadi perbedaannya itu adalah di ukuran teman-teman ya. Untuk seri yang G1601 ini itu dia ukurannya mini untuk micro ATX ya, untuk motherboard micro ATX dan ATX teman-teman. Jadi biasanya dilengkapi dengan slot VGA card itu lebih dari 1 ya, bisa 2 atau 3 atau sampai 4 teman-teman. Karena dia tinggi ya, jadi bisa muat untuk ukuran motherboard yang agak panjang teman-teman. Itu biasanya tadi ya. Jadi punya slot VGA PCI Express ya, slot VGA itu slot PCI Express teman-teman. Itu biasanya lebih dari 1, ada 2 atau 3 slot gitu ya. Karena di bagian belakangnya teman-teman ya, kita coba spill ya. Seperti ini teman-teman tuh. Di bagian belakangnya
Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 teman-teman ya. Jadi ada 7 slot ya. Nah, ini kalau misalnya kalian pakai untuk seri yang RX 560 atau 580 gitu ya. Itu dia kepake dua-dua teman-teman. Jadi bisa muat 3 VGA sama 1 slot PCI Express aja gitu. Nah, terus apa lagi teman-teman? Di bagian kanan teman-teman ya, ini juga salah satu yang spesial dari casing ini teman-teman. Sama ya di seri yang G1601 dan G1608 itu sama teman-teman. Bagian sebelah kanan ya teman-teman, itu udah pakai tempered glass teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian rakit PC gaming di sini ya, terus kalian punya peripheral kayak misalkan memori kalian RGB, fan kalian RGB gitu ya, itu bisa kelihatan tuh teman-teman. Jadi transparan ya, tembus pandang, kelihatan dari luar, lampunya ngebling gitu ya. Karena apa teman-teman? Bonusnya adalah di dalam casing ini kalian nggak perlu lagi beli fan RGB teman-teman, karena udah include ya teman-teman ya, udah include di dalam casing ini. Itu udah dilengkapi dengan 3 buah fan RGB teman-teman. Itu bisa diatur nggak bang warnanya? Bisa banget. Kalau misalkan kalian punya motherboard yang support untuk aura sinkron ya teman-teman ya, misalkan kalian buat atur-atur warnanya, pengaturan warnanya mau disamain dengan memori, itu bisa banget teman-teman. Tapi buat teman-teman yang memang pakai motherboard standar ya, atau motherboard biasa bukan motherboard gaming, terus bagaimana cara mengatur lampunya? Nah teman-teman, spesialnya itu adalah di bagian atas ini teman-teman. Jadi di bagian atas setting itu kita kasih 1 buah tombol itu untuk kalian atur-atur lampunya teman-teman ya. Jadi kalian bisa atur-atur lampu RGB-nya di situ ya teman-teman ya. Jadi nanti lampu fan-nya itu kalau misalkan kalian lagi pengen warna merah atau warna kuning, itu kalian tinggal pencet aja teman-teman, 1 klik gitu ya. Itu maka warnanya itu akan langsung ganti-ganti teman-teman ya. Dia dilengkapi dengan 3 buah fan ya teman-teman, sama dengan ini teman-teman. Perbedaannya hanya di bagian passatnya aja ya. Jadi tampak muka atau tampak depannya aja yang berbeda. Kalau yang ini dia garis lurus teman-teman. Nanti ini depannya juga berwarna ya teman-teman. Jadi punya apa namanya, LED strip ya di sini ya. Ada RGB-nya juga teman-teman ya, dan itu bisa nyala ya. Terus yang sebelah kiri saya juga yang 1608. Ini juga sama. Depannya ini bisa nyala-nyala teman-teman. Nanti kita akan tes ya pakai power supply teman-teman. Oke, lanjut. Jadi ini dia teman-teman ya, untuk casing yang gamingnya saya punya 3 varian baru teman-teman. Saya udah spill dikit-dikit ya teman-teman ya. Kita langsung tes nyala untuk casing gaming Magnus seriesnya teman-teman. Di sini saya punya 3 buah casing ya. Yang pertama ini adalah mini black ya 270, sama yang sebelah sini ya teman-teman ya. Sebelah kanan saya ini ada seri G1601 teman-teman ya. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada G1608 teman. Beda serinya aja. Tampak depannya juga beda ya. Kalian bisa lihat teman-teman ya di sini ya untuk tampak depannya. Jadi yang ini RGB-nya di depan teman-teman ya, seperti ini lurus, sedangkan yang ini dia agak miring-miring teman-teman ya. Tapi keren banget teman-teman ya, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, keren banget. Untuk lampu RGB-nya teman-teman itu beneran nyala ya. Jadi bukan lampu yang apa ya namanya ya, lampu LED nyala di sampingnya gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar RGB ya. Jadi untuk casing yang micro ATX teman-teman seperti ini ya, itu kalian bisa pakai untuk motherboard yang ukurannya itu mikro ya, yang kecil-kecil tuh, atau yang motherboard yang slot VGA card-nya itu cuma 1 teman-teman ya. Slot PCI Express 16-nya itu cuma 1 atau 2 biasanya maksimal teman-teman. Itu bisa pakai casing yang 270 ini teman-teman. Sedangkan untuk yang seri micro ATX yang ini teman-teman ya, kanan kiri saya ya, G1601 sama G1608, itu kalian bisa pakai motherboard yang lebih gede teman-teman ya, atau lebih panjang. Itu biasanya bisa sampai slot PCI Express-nya itu ada 4 gitu ya. Nah kalau kalian lihat ya di bagian belakang sini teman-teman ya, ini ada 3 buah slot untuk VGA card teman-teman. Jadi karena VGA card sekarang itu biasanya makan 2 bay ya, atau 2 slot ya, maka di sini kalian bisa pakai 3 buah VGA card teman-teman gitu. Ini untuk casing yang micro ATX atau ITX ya teman-teman ya, karena dia lebih tinggi dibanding dengan motherboard standar teman-teman. Terus gimana bang, saya punyanya di rumah ya,
motherboard yang serinya biasa, misalkan H510 atau H610 ya, bukan motherboard gaming gitu ya. Terus saya bisa atur nggak untuk lampu RGB-nya? Nah, itu dia teman-teman. Jadi di casing yang 1601 sama 1608 ini teman-teman ya, itu di bagian atas ini teman-teman ya, seperti biasa standarnya itu punya USB port ya teman-teman ya. Jadi dilengkapi dengan dua buah USB port teman-teman. Di sini ada USB 3 sama USB 2. Kemudian ada dua buah jack ya untuk audio, itu ada jack untuk mikrofon sama headset. Kemudian ada lagi USB 2 teman-teman. Jadi totalnya USB-nya ada 3 ya. Untuk seri yang 1601 sama 1608 ada 3 buah USB teman-teman ya. 2 USB 2 dan 1 USB 3. Nah, kemudian teman-teman di samping tombol power ya, di sini kalian bisa fungsikan sebagai tombol reset atau sebagai tombol untuk mengatur tampilan dari lampu RGB-nya. Seperti ini teman-teman ya. Saya rubah ya. Tuh. Oke, kanan kiri kalau saya tekan ini lampunya akan berganti warna teman-teman ya. Nah, ini kalian tinggal sesuaikan aja dengan mood kalian gitu ya. Hari ini saya pengen warna apa gitu ya. Ini biar apa teman-teman? Biar kalian nggak bosan ya, RGB-nya itu terus gitu. Sedangkan untuk yang M270 ini teman-teman ya, ini RGB-nya defaultnya rainbow. Itu kalian juga bisa fungsikan lewat tombol teman-teman ya, atau lewat motherboard ya, karena memang yang untuk seri yang ini ya itu udah ada colokannya teman-teman. Kalau kalian mau sambungkan ke motherboard itu kalian bisa atur untuk aura sinkronnya gitu, itu bisa difungsikan lewat tombol juga, jadi nggak bisa langsung. Tapi kalau untuk yang seri 1601 sama 1608 itu kalian bisa langsung atur dari tombol yang ada di atas casingnya teman-teman tuh ya. Jadi kalau kalian mau pilih yang RGB seperti ini, nah, saya lagi pengen yang rainbow teman-teman, oke gitu ya. Terus untuk kecepatan itu udah default teman-teman ya. Kalian juga bisa atur lewat BIOS biasanya atau lewat motherboardnya. Itu banyak lah sekarang aplikasi-aplikasi yang untuk mengatur fan kayak speed fan gitu ya dan lain-lain gitu teman-teman. Oke teman-teman, paling itu aja teman-teman ya. Terus untuk power supply ya, untuk seri yang gaming ini teman-teman itu belum dilengkapi dengan power supply. Jadi kalian bisa customize sendiri ya, kalian bisa sesuaikan sendiri kebutuhan kalian pakai power supply yang berapa watt gitu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman ya untuk gaming series casing ya, casing QWERTY gaming series dari Maglus teman-teman. Nah, sedangkan untuk casing yang office ya teman-teman ya, ini juga masih worth it untuk kalian beli ya teman-teman ya, untuk kalian pakai, karena casing ini kalian bisa gunakan untuk sekolahan, kantoran, atau untuk komputer rumahan teman-teman ya, karena udah dilengkapi dengan power supply 450 watt yang cukup untuk menunjang kinerja kalian teman-teman ya. Satu buah motherboard dan satu buah VGA card gitu, dilengkapi dengan dua buah USB port teman-teman, dan ada jack audio di bagian depannya. Dan untuk casingnya sendiri teman-teman ya, itu materialnya full solid ya teman-teman ya, kokoh ya, warnanya hitam ya, desainnya itu benar-benar minimalis dan elegan teman-teman ya. Oke, paling itu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini teman-teman. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini teman-teman untuk video-video kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi, see you.